Hari ini aku mau ngebahas misteri aneh hilangnya seorang anak usia 8 tahun, Sandra Renee Cantu. Bagaimana Sandra bisa hilang dan apakah Sandra ditemukan? Aku bakal ngebahas semuanya di video ini. Di channel ini aku upload video misteri dan juga cerita-cerita horor dan juga scam-scam. Jadi kalau kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway, sekarang aku bakal ngebahas tentang main karakter hari ini. Namanya adalah Sandra Renee Cantu. Dia lahir pada tanggal 8 Maret 2001 di Amerika, di mana dia tinggal dengan ibunya Maria. Ayahnya Daniel udah gak tinggal sama dia. Sandra sendiri punya 3 saudara kandung dan dia juga tinggal dengan kakek dan neneknya. Sandra dikenal sebagai anak yang sangat ceria. Dia juga sangat pintar bergaul, mau itu anak kecil, mau itu orang dewasa. Sandra selalu pede dan bisa ngobrol sama siapa aja. Jadi otomatis dia punya banyak sekali teman. Nah, fast forward ke tanggal 27 Maret 2009 ketika Sandra berusia 8 tahun. Dia pulang dari sekolah jam 4 sore. Pada saat dia sampai ke rumah, dia bilang kepada ibunya Maria, "Ma, aku mau main sama temanku ya di dekat rumah." Nah, ibunya yang anggap kalau ini adalah hal yang normal bilang ke Sandra kalau oke, yang penting kamu harus balik ke rumah sebelum jam 7 malam ya, karena itu adalah waktu dimana kita dinner bareng. Sandra pun iya dan dia pun keluar rumah. Tapi sayangnya ketika jam 7 malam sudah tiba, ibunya nggak lihat Sandra juga di rumah. Nah, ini membuat Maria jadi panik dan dia pun berusaha untuk mencari Sandra di rumah tetangga. Dia telepon-telepon ibu-ibu teman Sandra, tapi Sandra tidak ada di rumah mereka. Nah, ini pun membuat Maria sangat panik dan dia memutuskan untuk telepon polisi. Beberapa menit kemudian, polisi sampai di rumah. Polisi mulai tanya kepada Maria, "Kamu terakhir kali lihat Sandra itu di mana dan dia pakai baju apa?" Maria bilang kalau dia terakhir kali itu jam 4, dia keluar dari rumah, dia pakai baju pink yang ada Hello Kitty-nya dan dia pakai legging berwarna hitam. Dengan informasi itu, polisi pergi ke rumah tetangga, polisi ngecek di jalanan, gak ada jejak si Sandra, sehingga akhirnya keesokan paginya polisi menghubungi FBI, di mana FBI melepaskan anjing pelacak, ada helikopter yang melihat dari atas gitu ya, dan juga ada ratusan volunteer yang berusaha untuk mencari Sandra. Dan kepolisian juga menawarkan uang imbalan sebesar 450 juta rupiah untuk siapa aja yang bisa menemukan Sandra. Oke, kira-kira siapa sih yang menculik Sandra? Karena kan tampaknya dia itu bukan kecelakaan di rumah sakit, nggak ada. Dia itu juga nggak jatuh. Kalau misalnya dia jatuh masuk ke hutan or something, pasti dia udah ditemuin dong. Nah, awalnya polisi curiga dengan ayah si Sandra, yaitu si Daniel. Tapi menurut Maria itu nggak mungkin si Daniel, karena Daniel itu dia nggak suka sama anaknya dan dia juga punya alibi di hari itu. Jadi Daniel pun langsung tidak menjadi tersangka. Selanjutnya adalah seorang laki-laki yang tinggal di dekat rumah Sandra. Dia itu tampaknya adalah seorang pedo ya. Dia itu 2 tahun yang lalu ketika Sandra masih berusia 6 tahun dan laki-laki ini tuh udah berumur. Oke, aku bakal ngomongin sesuatu yang bikin jijik, tapi basically dia itu mencium Sandra di bibir. Setelah itu orang tua Sandra kan melihat ya, si Maria lihat. Jadi semenjak itu Sandra udah nggak boleh lagi deket sama laki-laki ini. Nah, ketika diinterogasi, laki-laki ini bilang kalau aku nggak tahu di mana Sandra berada dan memang aku itu suka sama anak-anak dari usia 9 sampai 11 tahun. Tapi menurut aku itu adalah hal yang normal. I'm like, dari mana itu adalah hal yang normal? Kamu suka dengan anak kecil? Oh my god. Anyway, 3 hari lewat, Sandra tidak juga ditemukan.
ditemukan. Akhirnya tetangga-tetangga Maria pun memutuskan untuk melakukan upacara berkabungnya, di mana mereka menyalakan lilin sambil berdoa, sambil bernyanyi bersama. Dan ketika mereka sedang doa gitu ya, kan lagi diem banget gitu ya, puluhan orang lagi berdoa gitu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang histeris berjalan ke depan, di mana ada polisi gitu, bilang kepada polisi, aku menemukan kertas ini di rumput, aku menemukan kertas ini di rumput. Nah, ketika polisi ambil kertasnya, polisi melihat kalau di kertas itu tertulis, quote, Sandra dikunci di koper yang dicuri. Dia dibuang di antara sungai, jalan Baketi, dan Whitehall. Yang menulis saksi mata, end quote. Nah, polisi yang melihat kertas ini lalu melihat ke arah perempuan yang histeris itu. Dan ternyata Maria juga kenal dengan perempuan ini, karena perempuan ini namanya adalah Melissa Huckabee. Dia usia 28 tahun dan dia juga punya anak yang bermain dengan Sandra. Dia juga adalah seorang guru sekolah minggu Sandra. Jadi dia tuh kenal baik dengan anak yang hilang ini. Nah, awalnya polisi ngerasa kalau ini adalah kertas yang gak berarti apa-apa. Cuman polisi langsung curiga kalau tampaknya yang menulis ini tuh adalah Melissa sendiri, karena aneh aja gitu loh, kok kamu histeris banget gitu, padahal kan kita lagi berkabung, kan kamu bisa diam-diam nyelipin informasi ini setelah upacara selesai, atau kasih aja gitu ke polisi. Kenapa harus histeris teriak-teriak gitu supaya orang-orang liatin kamu? Nah, setelah upacara selesai, polisi membawa Melissa untuk diinterogasi, untuk ditanyain kamu ngapain di tanggal 27 tersebut. Dimana Melissa bilang kalau saya sedang mendekor kelas di gereja gitu kan. Nah, dari luar ya, Melissa ini kelihatannya seperti guru sekolah minggu yang baik-baik, yang normal gitu. Tapi begitu polisi mengecek lagi lebih dalam tentang Melissa, ternyata Melissa itu dia punya beberapa penyakit mental, termasuk BPD ataupun borderline personality disorder. Itu adalah split personality ya, dia punya kepribadian ganda. Dia juga punya penyakit mental bipolar disorder, dimana itu adalah penyakit yang mood swing banget ya. Satu hari itu moodnya bisa tinggi banget, satu hari moodnya itu bisa down banget. Dan Melissa juga terdiagnosa menderita penyakit schizophrenia, oke? Dan setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, polisi memutuskan untuk menggeledah rumah dan juga mobil Melissa, dimana ketika polisi menemukan kertas yang ada tulisan tangan Melissa di mobil Melissa, polisi ambil kertas itu dan mereka mencocokkan kalau benar saja tulisan tangan yang ditemukan di kertas yang ada di rumput yang diambil oleh Melissa di hari upacara berkabung itu sama dengan tulisan tangan Melissa, yang artinya itu adalah tulisan Melissa sendiri. Nah, ini pun membuat polisi jadi curiga ya. Loh, kok kamu tahu di mana Sandra itu disimpan gitu dalam koper, dan kok kamu bisa bilang kalau dia itu ada di antara perairan di jalan ini gitu loh, dua jalan ini. Ini membuat polisi sangat-sangat curiga banget. Tapi karena polisi belum menemukan tubuh Sandra ya, mereka nggak bisa bilang apa-apa. Tapi fast forward ke tanggal 6 April tahun 2009, 10 hari setelah Melissa menghilang, polisi mendapatkan telepon. Ini itu datang dari seorang pembersih kolam ya, yang bilang kalau saya menemukan sebuah koper yang bau busuk banget. Tolong kalian ambil loh, ini itu apa gitu. Ketika polisi mendapatkan telepon itu, mereka langsung yakin kalau di dalam koper itu beneran adalah Sandra. Dan benar saja ketika dibuka itu adalah Sandra, karena tubuh Sandra itu sudah meninggal selama 10 hari dan juga tubuhnya itu sudah tercampur dengan air kolam gitu ya. Polisi tidak bisa mengidentifikasi Sandra, cuman hanya bisa dari bajunya aja gitu, dari baju Hello Kitty-nya yang warna pink dan juga legging hitamnya. Dan ketika di autopsi dicek, memang itu benar, ini adalah Sandra. Dan di hasil autopsi ditemukan kalau nggak ada bekas luka di permukaan tubuh Sandra, cuman di bagian kelaminnya itu ada luka gitu, seakan-akan dia itu disakitin sebelum dia meninggal ya di bagian sana. Dan juga tampaknya dia tuh meninggal karena dia tidak bisa bernafas karena dikunci dalam koper gitu kan. Ditambah lagi di dalam tubuh Sandra ditemukan banyak sekali kandungan obat alprazolam. Itu adalah obat untuk anxiety disorder
disorder. Dan ketika Maria ditanya, apakah anak kamu konsumsi obat gangguan kecemasan gitu, Maria bilang enggak gitu. Nah, polisi pun langsung mengamankan Melissa, yaitu guru sekolah minggunya, dan tanya gitu loh, apakah kamu tahu di mana Sandra berada? Awalnya Melissa elak ya, dia bilang kalau aku nggak tahu, aku nggak ada hubungannya dengan si Sandra ini gitu loh, aku nggak tahu, aku nggak ketemu dia hari itu. Tapi begitu polisi bilang kepada si Melissa kalau kami menemukan Sandra di dalam sebuah koper yang kemudian ditemukan dalam kolam, dan kita tahu kalau kamulah yang menulis di kertas itu, si Melissa langsung mengaku. Tapi dia juga cuma ngaku-ngakunya itu kayak setengah bohong gitu loh. Dia bilang kalau aku waktu itu ajak Sandra untuk ngebantu aku dekor kelas di gereja. Nah, saat itu kita main hide and seek, petak umpet, dan beberapa menit kemudian aku nggak ketemu si Sandra. Aku pikir dia sudah pulang, tapi ternyata beberapa jam kemudian aku sadar kalau si Sandra itu mengunci dirinya sendiri di koper aku. Jadi aku panik dan aku pun langsung memindahkan koper itu ke dalam mobil, lalu aku buang koper itu di dalam kolam. Polisi nggak percaya dong, karena polisi justru percayanya itu adalah Melissa ini kan dia punya penyakit mental ya. Dia itu sengaja ajakin Sandra ke kelasnya dulu, abis itu dia kasih Sandra minum jus yang di dalamnya itu ada obat anxiety disorder ini, alprazolam itu. Setelah si Sandra pingsan, si Melissa lalu melukai Sandra di bagian kelaminnya, lalu memasukkan Sandra ke dalam koper dan membuang Sandra ke dalam kolam. Sayangnya ketika Sandra sadar, dia sudah berada dalam koper di kolam. Lama-lama dia nggak bisa bernafas, dan akhirnya Sandra yang baru berusia 8 tahun pun meninggal. Nah, mau nggak mau ya, karena itu adalah koper milik Melissa, dan mau Melissa ngomong apapun, tampaknya udah jelas sekali kalau dialah pelakunya. Sehingga di pengadilan, si Melissa dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara sampai dia meninggal. Inilah akhir dari cerita hilangnya Sandra. Kasian banget ya, padahal dia percaya sekali sama guru sekolah minggunya ini, tapi malah orang yang harusnya memproteksi dia adalah orang yang mencelakai dia gitu loh. Kasian aja gitu ketika kita selalu merasa gitu ya, oh kamu itu boleh percaya sama orang tua kamu sendiri dan juga guru kamu, tapi ternyata gurunya lah yang mencelakai Sandra gitu loh. Jadi kayak serba salah gitu. Menurut aku sih, karena sekarang itu sudah zaman handphone ya, dimana anak usia di bawah 8 tahun pun sudah punya handphone. Menurut aku penting banget sih ya, setiap anak itu diberikan handphone gitu, dimana lokasinya itu bisa di tracking. Jadi setiap kali kita bisa tahu gimana anak itu berada. Dari cerita ini jelas banget si Melissa itu adalah figur yang bisa dipercaya. Tapi again, kayak ternyata dialah pembunuh Sandra gitu. I don't know guys, what can we learn from this? Kayak masa sih kamu nggak boleh percaya sama guru kamu sendiri? I don't know. Anyway, let me know opini kamu di comment section di bawah. Kalau kamu suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for supporting me. I really appreciate and love each one of you. Hari ini aku pakai lipstick dari L'Oreal. Warnanya adalah raspberry syrup. Aku jujur nggak tahu apakah ini masih dijual di counter L'Oreal atau enggak, tapi I like the color. Menurut aku kayak cocok gitu sama baju aku, makanya aku pakai. And my lashes is from Her Lash. Tipenya adalah Soul, and this is what it looks like. Ini tuh bisa dipakai puluhan kali ya sayang. Jadi buat kamu yang nggak mau ribet dan mau lashes yang tahan seharian dan terkelihatan natural, check it out. Aku udah leave linknya di description box di bawah. Anyway, I love you and I will see you in my next video. Bye!